Putri Salju dan Mawar Merah. Pada suatu ketika, di sebuah desa kecil di suatu kota kecil, tinggallah seorang wanita dan dua putrinya. Mereka bernama Putri Salju dan Mawar Merah. Putri Salju adalah orang yang pemalu dan baik hati. Dan Mawar Merah sangat energik dan menyenangkan, selalu mencari cara untuk membuat kekacauan. Hati-hati, Rose. Jangan terlalu cepat. Aku baik-baik saja, Mama. Aku akan menjadi... Sudah aku bilang kan? Putri Salju dan Mawar Merah akan membantu ibunya setiap hari. Dan di penghujung hari, ibu mereka akan menceritakan sebuah dongeng. Mereka memiliki kehidupan rutin yang normal sampai awal musim dingin, di mana segala sesuatu mulai menjadi lebih menarik. Suatu malam, ibu mereka sedang membacakan cerita untuk putri-putrinya. Mereka mendengar ketukan di pintu. Ketiganya terkejut. Mereka memandang pintu dengan gugup, khawatir tentang siapa yang ada di balik pintu. Jangan khawatir, sayangku. Itu mungkin hanya orang lewat saja. Mama akan memeriksanya. Tidak, Mama. Aku saja yang melakukannya. Oh, tidak. Ya Tuhan, apa itu? Tuhan, apa itu? Tolong berhenti berteriak, aku hanya beruang. Tenanglah, tolong, telingaku sakit. Aku hanya butuh bantuan. Aku kedinginan dan juga lapar. Mereka semua berhenti berteriak ketika berbicara. Dia ada beruang lain, suaranya lembut. Mohon maaf, silakan masuk. Mereka bertiga menatapnya dan membiarkannya masuk. Kau tertutup salju. Biarkan aku membantumu. Oh, jangan, tolong berhenti. Oh, tidak. Oh, kalian susah diberitahu. Tidak. Baiklah, aku rasa sudah cukup sekarang. Biarkan dia minum sesuatu yang hangat. Ambilkan selimut untuknya, Rose. Malam itu terjalin persahabatan yang bertahan sepanjang musim dingin. Setiap hari, beruang itu akan datang ke rumah mereka membawa hadiah. Mereka akan berbagi kehangatan perapian, membacakan cerita untuknya. Mereka berdua senang dengan keberadaannya. Kemudian seiring waktu berlalu, musim dingin telah berakhir. Sudah waktunya bagi dia untuk pergi. Jika itu bukan karena mantra, aku tidak akan bertemu kalian berdua. Apa maksudmu? Mantra apa? Kau tidak harus pergi. Kau bisa tinggal bersama kami. Aku harus pergi. Terima kasih atas semua yang telah kalian lakukan. Tapi sekarang musim dingin telah berakhir, aku harus pergi. Dan dia pergi, meninggalkan teman-temannya yang sangat dia cintai. Beberapa hari kemudian, Putri Salju dan Mawar Merah berjalan melalui hutan, mengambil buah-buahan dan juga kayu. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan aneh datang dari depan mereka. Mereka mengikuti suara itu dan melihat sesuatu yang aneh. Seorang kurcaci memiliki janggut yang panjang terselip di bawah pohon yang tumbang. Saat ia melompat-lompat berteriak frustasi. Janggut bodoh dan pohon konyol. Berhenti menatap kalian berdua. Cepat ke sini dan cepat bantu aku. Mereka menjatuhkan barang-barang mereka. Bersama-sama mereka mencoba mengangkat pohon, menarik dan mengangkatnya semampu yang mereka bisa. Dengan sekuat tenaga, mereka mencoba. Lalu keduanya menyerah. Tiba-tiba, Mawar Merah punya ide. Kurcaci terus melompat-lompat sampai dia melihat apa yang ada di tangan Mawar Merah. Tidak, tunggu. Hei, apa yang akan kau lakukan? Tidak, berhenti. Tidak, sesuatu yang berharga. Gadis-gadis itu terhibur dengan perilaku kurcaci. Mereka telah membantunya, namun dia marah kepada mereka. Dia terus memarahi mereka. Dan kemudian dia berjalan pergi ke hutan, bahkan tanpa mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka. Keesokan harinya, para gadis memutuskan untuk berjalan-jalan di dekat sungai. Sekali lagi, mereka mendengar jeritan kecil dari kurcaci yang mereka temui.
Gadis-gadis itu sekali lagi berlari untuk membantunya. Kali ini janggutnya tersangkut di mulut ikan besar. Oh, ikan kecil yang konyol, beraninya kau. Sekarang apa yang sudah kau lakukan? Tidakkah kalian lihat bahwa ikan yang mengerikan ini menarikku ke dalam air? Tolong aku. Putri Salju dan Mawar Merah memutuskan untuk membantunya lagi. Kita tidak bisa memenangkan ini. Kita semua akan tenggelam di dalam air. Aku tidak tahan lagi. Aku akan memotong jenggotmu. Kenapa? Kau akan memotong janggutku? Bagaimana aku akan menunjukkan wajahku kepada teman-temanku? Gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis itu merasa terhibur dan mulai tertawa. Tapi kemudian mereka mendengar di atas batu besar di belakang mereka, seorang pemuda terbaring di atas tanah dengan memar di dahinya. Hei, siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Aku, Pangeran Adam. Aku mencari saudaraku Joseph. Dia telah hilang sejak musim dingin. Oh, aku Putri Salju, dan ini adalah adik perempuanku Mawar Merah. Bisakah kami membantumu? Dia berjalan-jalan di hutan dengan sekantung permata. Namun di sepanjang jalan dia menghilang. Aku hanya melihat beberapa makhluk yang membawa tas permata yang serupa. Ketika aku mencoba mengejarnya, dia memantraiku, dan aku tidak bisa melihat kemana aku pergi. Aku jatuh dan menabrakkan kepalaku di batu ini. Aku menyesal mendengarnya. Kami bisa membantumu? Ketika para gadis berjanji untuk membantu sang pangeran, dia merasa terhibur. Tetapi pada saat itu, mereka bertiga mendengar suara menderu keras. Itu datang dari jauh di dalam hutan di belakang mereka. Tolong! Mereka bertiga naik ke kuda dan berlari ke arah teriakan itu. Mereka melihat kurcaci dikejar oleh beruang saat keluar dari gua. Tinggalkan aku, tolong! Oh, itu teman kita, beruang. Mengapa dia mengejar kurcaci? Sang pangeran mengambil pedangnya dan mulai berjalan menuju beruang dan kurcaci. Kalian tunggu di sini. Ini adalah makhluk yang kulihat dengan tas perhiasan saudaraku. Dia harus membayar untuk apa yang telah dia lakukan. Hati-hati. Tinggalkan aku sendiri. Ambil semua harta yang kau inginkan. Lihat apa yang telah kau lakukan padaku dengan mantramu. Aku tidak hanya menginginkan permata itu. Serahkan ini padaku, teman. Kurcaci ini adalah milikku. Cukup dengan kebodohan ini. Sekarang saatnya untuk menunjukkan wujud asliku. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kau akan membayar semua harganya sekarang. Oh, ya ampun. Cepatlah, Mawar, pedangku. Lemparkan pedangku. Itu adalah janggutnya. Potong janggutnya. Disitulah semua kekuatannya berada. Lakukan sekarang. Saat kurcaci itu berubah bentuk menjadi mengerikan, Putri Salju berlari ke arahnya dengan gunting dan Mawar Merah berlari ke arah pedang. Kau gadis bodoh. Kau pikir aku akan mengampunimu? Tidak, Salju. Pangeran, ini. Tidak. Pangeran Adam melemparkan pedang dan dengan tepat memotong janggut kurcaci itu sepenuhnya. Memisahkan dari wajahnya, janggutnya jatuh ke tanah dan dia mulai menyusut. Tiba-tiba, beruang itu berubah menjadi pangeran yang tampan. Pangeran Joseph, saudara laki-laki Pangeran Adam. Pangeran Adam memandang saudaranya dan kemudian berlari ke arahnya untuk memberinya pelukan yang hangat. Aku telah merindukanmu, saudara. Sudah lama sekali. Aku juga merindukanmu, saudaraku. Kurcaci yang jahat mencuri perhiasanku dan memantraiku. Dan rasa terima kasih tidak cukup untuk Putri Salju dan Mawar Merah untuk semua yang telah mereka lakukan padaku. Pangeran Joseph berbicara tentang kebaikan yang telah diberikan mereka padanya. Demikian pula Pangeran Adam.
Mereka berdua telah jatuh cinta dengan para gadis itu, dan sebaliknya para gadis itu jatuh cinta dengan para pangeran. Dalam sebuah pernikahan yang terbesar di kerajaan itu, Putri Salju menikahi Pangeran Adam, dan Mawar Merah menikahi Pangeran Joseph. Sekarang, Putri Salju dan Mawar Merah pertama kali ditakuti oleh beruang. Kemudian mereka melihat di luar penampilan beruang itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sifat sejati seorang terletak di dalam hati mereka, dan kebaikan dan cinta dapat membuka mantra apapun yang mungkin dunia berikan kepadamu.